Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah jalla wa ala faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di aula markas dakwah dan pembelajaran Al-Quran ini dalam rangka kita bersama-sama untuk melazimi, untuk mendawami majelis dari majelis ilmu yang mudah-mudahan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang akan kita kaji nanti akan menjadi satu ilmu petunjuk bagi kita dan mudah-mudahan juga menjadi nasihat kebaikan untuk mengantarkan kita agar dapat menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Karena dimana serangan hawa nafsu, godaan syaitan begitu besar yang ada di sekeliling kita dan di sekitar kita. Sehingga hal yang sangat penting maka kita untuk selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran, agar mudah-mudahan Allah jaga kita dalam kebaikan dan selalu dalam kebaikan sampai di akhir umur, akhir usia kita, sehingga kita tergolong menjadi hambanya yang husnul khotimah. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali di setiap Jumat malam Sabtu di pekan yang pertama kita untuk mengkaji seri terkait dengan keluarga berkah. Kali ini insya Allah sebagaimana yang diinformasikan melalui flyer dan tadi juga disampaikan oleh MC,
Insya Allah kita akan mengkaji urgensi memiliki keluarga harmonis. Ya. Urgensi memiliki keluarga harmonis. Dimana untuk kiat-kiat menggapai keluarga harmonis, ya. Jadi sebenarnya harmonis itu bahasa kita, ya. Tapi bahasanya Al-Quran atau bahasanya syar'i itu kan sakinah, ya. Sakinah. Ya. Dimana untuk sudah banyak materi yang kita sampaikan terkait dengan kiat untuk menggapai keluarga sakinah, kemudian peran suami istri dalam keluarga Islam, ya. Kemudian juga terkait tentang hal urgen juga yang kadang banyak diremehkan, kaitan tentang masalah komunikasi, ya, dan banyak hal, ya. Maka kali ini kita akan coba untuk mengkaji terkait dengan urgensi memiliki keluarga harmonis. Jadi pentingnya itu sampai seperti apa nanti kita ketika kita memiliki keluarga harmonis, ya, keluarga yang sakinah, ya. Apa manfaat-manfaatnya, ya, apa manfaat-manfaatnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, diawali kita di sini insya Allah akan mengkaji terkait dengan harmonis atau sakinah itu apa, ya. Harmonis atau sakinah itu apa, ya. Nah, ini saya dengan definisi ini untuk mengambil intisari dari firman Allah dalam surat Ar-Rum di ayat yang ke-21 itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Nah, kita untuk mengambil daripada ayat ini, maka saya untuk mendefinisikan harmonis atau sakinah itu adalah kesejiwaan, ya, yang membawa catatan mungkin bisa ditulis, ya. Kesejiwaan yang berlandaskan syariat. Kesejiwaan yang berlandaskan syariat sehingga memiliki visi dan misi yang sama. Menjadi kepastian akan terciptanya sakinah atau harmonis, ya. Kesejiwaan yang berlandaskan syariat sehingga memiliki visi dan misi yang sama, ya, antara suami istri tentunya, ya. Menjadi kepastian akan tercipta sakinah, menjadi satu kepastian, ya, akan terjadinya keluarga yang sakinah atau harmonis, ya. Nah, saya sedikit syarah, ya, jelaskan terkait dengan definisi ini. Kesejiwaan yang berlandaskan syariat. Nah, jadi kan nanti dalam ayat tadi itu kan, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, dari jenis kalian sendiri pasangan, ya, untuk kalian, ya. Min anfusikum azwaja, min anfusikum, dari jenis kalian, ya. Nah, jadi yang kita pahami dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul pun mengatakan apa? Al arwahun junudun mujannadah, karena ruh ini berkelompok-kelompok. Lama ta'arrafa minha ikhtalafa wa idza tanakara ikhtalafa. Rasul mengatakan jika saling mengenal jiwa ini memiliki kesejiwaan, itu kan, memiliki visi misi yang sama, maka apa? Ikhtalafa. Ini bisa untuk kemudian apa? Bersatu, ya. Bisa untuk bersatu. Ya, wa idza tanakara ikhtalafa. Kalau tidak saling mengenal, tidak sejiwa, tidak sevisi dan misi, maka akan berpotensi tanakaro, ya. Jadi akan yang satu kemana dan yang satu kemana,
Hanya seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan kesejiwaan yang berlandaskan syariat, karena bisa saja Bapak Ibu rahimakumullah ya, seorang itu dalam keluarganya damai-damai saja, dalam keluarganya anteng-anteng saja, itu kan, adanya kesejiwaan tapi tidak dibangun di atas syariat. Apakah itu bisa kemudian mendapatkan keantengan? Bisa, itu kan ya. Kita mendapati diantaranya adalah seperti Nabi Nuh alaihi salam ya, Nabi Nuh alaihi salam. Pada saat kapan kemudian mulai terjadi perselisihan antara dirinya dan istrinya? Pada waktu ketika Nabi Nuh diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Yang dimana apa? Mulai ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, itulah mulai terjadinya apa? Kesejiwaan yang sudah berbeda, tidak sejiwa lagi. Maksudnya begitu. Gitu kan? Yang apakah sebelumnya sejiwa? Iya. Tapi sejiwa tidak di atas petunjuk. Yang karena kan apa? Punya anak kan? Gitu kan? Artinya kalau tidak sejiwa kan ya dari awal sudah artinya ya nggak kemudian untuk memiliki anak. Mungkin kan begitu. Dengan memiliki anak sejiwa. Ya. Tapi apa? Sejiwa di dalam kebatilan. Sejiwa yang tidak terbimbing oleh wahyu, yang tidak terbimbing oleh syariat, gitu kan. Makanya kan kita kadang mendapati begitu ya. Seseorang itu ya akan ayem tentrem saja sebetulnya keluarganya, sejiwa tapi tidak dibimbing dengan syariat. Dan apakah itu bisa memungkinkan, bahkan keluarga itu mulai akan terjadi perselisihan dan percekcokan ketika sudah tidak sejiwa lagi. Contoh, sama-sama tadinya dalam keluarga itu tidak mengindahkan sholat, ya kan? Ya bareng-bareng sama-sama, gitu kan? Jadinya apa? Mereka ya bisa sejiwa, gitu kan? Artinya tidak terjadi perselisihan karena ketika ada suara adzan, istrinya ya enggak nyampaikan ke suaminya, Mas, ya mbok sholat, gitu kan? Kenapa? Karena dia mau ngomong gitu, lisannya berat. Kenapa? Loh, dia sendiri juga nggak sholat, ya kan gitu kan? Maka klop, gitu kan? Apakah kemudian keluarganya bisa anteng-anteng saja, kemudian bisa nyaman-nyaman saja? Bisa. Bahkan ketika qadarullah suaminya diajak temannya mungkin untuk pengajian, akhirnya kemudian apa? Dia menjaga sholat, dia menjaga agar kemudian istrinya menutup aurat dan dia selalu cerewet. Itulah mulai untuk tidak sejiwa, kan begitu ya. Nah, karenanya bahwa sakinah harmonis itu ya tolak ukurnya syariat, kesejiwaan yang berlandaskan syariat, gitu ya. Ya, yang artinya apa? Hendaklah bahwa suami istri itu ya sama-sama. Kita ini berumah tangga, kita berkeluarga ini untuk mengagungkan syariat loh. Sehingga kemudian apa? Memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka untuk apa? Beribadah kepada Allah. Yang terkait dengan visi misi keluarga pun sudah pernah kita sampaikan. Artinya kan begitu ya. Nah, jadi karena kesejiwaan yang tidak dilandasi syariat itu pun memungkinkan juga. Gitu. Tapi kan tentunya bukan itu yang menjadi pilihan kita. Ya bagaimana kita hidup dalam keluarga dalam kemungkaran, berarti kan karena apa? Tidak mengindahkan daripada syariat. Yang ketika kita menghidupkan syariat kita bisa sakinah, kenapa tidak? Ya kan begitu kan? Yang kesejiwaan kita berlandaskan syariat, kita bisa bahagia, kita bisa sakinah, kita bisa harmonis. Ya ini yang untuk kita cari. Ya, sehingga nanti akan berpeluang semua menjadi pahala. Ya, karena apa? Main-mainnya itu akan menjadi pahala. Kan ada 4 ya. Main-mainnya yang kemudian bisa menjadi pahala kan. Kita mendapati itu main-main, memang iya betul main-main. Di antaranya apa? 1, berenang. Berenang kan main-main. Ya, siapa lah mainan air. Kadang yang seneng itu bukan hanya anak-anak, bapak-bapaknya juga seneng. Ya, ciblon ya. Ya, mainan air, ciprat-cipratan gitu kan. Main-main tapi berpahala. Ini yang pertama. Yang kedua,
memanah. Ya, latihan memanah. Latihan memanah itu main-main, tapi berpahala di sisi Allah. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, berlatih kuda. Ya, berlatih kuda itu juga main-main. Ya. Kondisi santai sambil guyon. Ya kan gitu kan? Kemudian dikit-dikit, ya, lama-lama nanti bisa ngebut dikit, lama-lama nanti bisa, masya Allah, melewati apa ya, tumpuan-tumpuan bata, gitu kan? Lama-lama itu sambil berikutnya naik kuda sambil manah, masya Allah. Yang penting jangan manah pelatihnya, gitu ya. Ya, karena sambil naik kuda kan manah itu kan sulit gitu ya, meleset kena ini pelatih, aduh, masya Allah. Ya. Dan kemudian yang keempat apa? Main-mainnya suami istri, masya Allah, main-mainnya berpahala. Ya, makanya kalau ketika lagi berdua banyaklah colek-colekan, gitu kan, main-main, ya. Nah, ini. Jadi meskipun tertawa-tertawa, santai, main-main, berpahala suami istri itu, ya. Sehingga memiliki visi dan misi yang sama, ya. Menjadi kepastian akan tercipta sakinah atau keharmonisan. Maka nanti Bapak Ibu rahimakumullah, diantaranya pada ayat tadi surat Ar-Rum ayat yang ke-21 Allah mengatakan apa? Litaskunu ilaiha. Diantaranya Imam At-Tabari menyebutkan li di situ adalah menunjukkan satu kepastian. Kalau konsepnya itu benar yang dilakukan, maka pasti akan datang sakinah. Yang diantaranya apa? Kesejiwaan yang berlandaskan syariat, yang setelah itu azwaja untuk dinikahkan, memiliki visi dan misi yang sama, litaskunu ilaiha, pasti sakinah itu hadir, gitu ya, pasti sakinah itu hadir, ya. Yang sehingganya kan satu keutamaan berarti kan, ya, di setiap aktivitas dan kegiatan kita dalam berumah tangga, dalam keluarga itu akan mengandung, ya, pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itu ya arti sakinah atau harmonis, ya. Yang sehingganya mudah-mudahan ketika keluarga kita, ya, memiliki kesejiwaan yang berlandaskan syariat, maka yang akan selalu hadir itu adalah, ya, sakinah. Yang selalu hadir itu adalah ketentraman, kenyamanan, dan keharmonisan, ya. Nah, apa urgensi memiliki keluarga harmonis? Ya, jadi yang sehingganya apa? Ya, kita wajib, ya, untuk memiliki daripada keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang tentram, keluarga yang nyaman, ya. Nah, ketika kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, keluarga yang nyaman, apa manfaatnya? Ya, sini ada beberapa hal, ya, ada 5 hal. Ya. Pertama, ya, penyebab keselamatan di akhirat. Ya, jadi manfaatnya ketika kita memiliki keluarga harmonis, keluarga sakinah itu apa? Penyebab keselamatan di akhirat, ya. Kenapa? Karena kan berarti kita sudah benar untuk membimbing dan mengarahkan keluarga kita, memiliki visi dan misi yang sama untuk mendapatkan nilai-nilai ukhrawi, nilai-nilai akhirat, ya. Nah, sehingganya, ya, ketika ini kemudian kita miliki, ya, kita peroleh, maka apa? Berarti kita telah membawa keluarga kita untuk menjadi keluarga yang takut kepada Allah, keluarga yang selalu memperhatikan syariat, keluarga yang selalu memperhatikan boleh atau tidaknya, yang boleh untuk dijalankan, maka yang tidak untuk ditinggalkan. Ya, karena jelas ya, amanah Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka.
Ya kan, terus bagaimana cara untuk menjaga keluarga ini loh agar terselamatkan dari siksa api neraka ini? Ya, apakah dengan menggunakan baju anti bakar kan gitu kan? Apa menggunakan tameng, perisai anti api gitu kan? Ternyata diantara disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Ya, adibuhum wa alimuhum. Ajarkan kepada mereka adab dan ajarkan kepada mereka ilmu. Itu kan? Yang sehingga apa? Dengan ilmu ini, dengan adab ini, menjadi keluarga kita menjadi keluarga apa? Sakinah. Menjadi keluarga yang harmonis, sejiwa dalam bingkaian syariat. Kan begitu ya? Sejiwa dalam bingkaian syariat, memiliki visi dan misi yang sama. Ya. Maka perlu, artinya suami taklim, ya istri juga untuk taklim, kan begitu ya. Takut nanti suami sudah memiliki ilmunya, istri belum, atau sebaliknya, istri sudah ikut ngaji, sudah ngerti visi misi keluarga, ternyata suami belum. Nah ini kan repot. Tadi, maka bisa menjadi ketidaksejiwaan. Yang itu nanti akan menjadi pemicu untuk terjadinya banyak perselisihan. Dengan perselisihan itu menjadikan keluarga tidak sakinah. Ya kan gitu ya. Menjadikan keluarga tidak sakinah. Ya. Nah, maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan begitu. Sahabat Umar juga, Ibnu Khattab ya mengatakan juga begitu. Ya. Meskipun dengan redaksi sedikit berbeda, ya, ta'addabu thumma ta'allamu. Itu kalau Umar. Ajarkan adab. Ya, kemudian setelah itu apa? Ajarkan ilmu. Ya. Jadi untuk dilahirkan adab terlebih dahulu, ya. Adab kepada orang tua, kepada yang muda, kepada yang tua, ya. Adab berkomunikasi, adab, ya, mendapatkan dalil, ya. Ketika mendapatkan dalil itu bagaimana? Nah ini. Sehingga ketika nanti kita mendapatkan ilmu yang ada itu, di mana apa? Kita akan mudah masuk. Bahkan sahabat Ali, ya, Imam Syafi'i sendiri kan begitu ya. Beliau itu tidak berani membuka buku keras-keras. Ya, takut didengar oleh gurunya. Jadi sampai adabnya dalam kepada guru itu begitu. Dan beliau Imam Syafi'i tidak berani menyelonjorkan kakinya ke hadapan rumah gurunya. Ya, jadi semuanya rumah gurunya di sana nggak berani nyelonjorin. Padahal sudah tertutup tembok, nggak ada yang tahu juga begitu kan. Nah maka itulah sehingganya keberkahan ilmu itu gampang untuk masuk, artinya kan begitu ya. Ya. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, ya, kami bisa untuk menjaga diri kami agar terselamatkan dari siksa api neraka dengan usaha keras kami untuk menjalankan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Tapi bagaimana cara kami untuk menyelamatkan istri dan anak? Maka apa kata Rasulullah? Perintahkan kepada mereka apa yang Allah perintahkan dan larang dari mereka apa yang Allah larang. Itu bentuk penjagaanmu terhadap keluargamu. Ya. Nah, jadi apa? Ketika kita sudah membangun keluarga kita dengan harmonis, dengan sakinah, dengan konsep syariat, sehingga kemudian sejiwa dalam bingkaian syariat, memiliki visi dan misi yang sama, maka sakinah itu menjadi suatu kepastian akan hadir, akan menjadikan apa? Ya. Mudahnya kita nanti untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berusaha untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Ya. Nah, kita nanti mendapati juga di antaranya konsepnya apa? Bangun ketakwaan dalam keluarga. Disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqin. Orang yang bersaudara ketika di dunia, yang mereka bersuami istri ketika di dunia,
pada suatu hari mereka nanti di hadapan Allah bisa menjadi musuh antara satu dengan yang lain, karena mereka nanti akan saling menuntut, illal muttaqin, kecuali keluarga yang bertakwa. Keluarga yang bertakwa adalah keluarga orang-orang yang telah mendapatkan dalam keluarganya sakinah, keharmonisan dalam bingkaian syariat. Ya, kita mendapati juga dalam surat At-Tur ayat 25 sampai 27. Ya. Yaitu apa? Keluarga yang selalu untuk menanamkan rasa takut kepada Allah. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Penduduk surga nanti, suami istri, mereka akan duduk-duduk di teras surga, mereka akan saling kemudian ngomong. Berhadap-hadapan dan mereka akan saling membicarakan, apa ya yang menjadi penyebab kita ini kok dimasukkan ke dalam surga? Ya, qalu, mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Ya, mosok bapak lupa dulu kita ketika di dunia toh jaga bener toh agar keluarga kita menjadi keluarga yang takut kepada Allah. Takut jika melanggar Allah, takut jika tidak melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Ya, famanallahu alaina wa waqona adzabas samum, yang kemudian Allah karuniakan kepada kita nikmat yang besar dengan dimasukkannya kita ke dalam jannah, ke dalam surga, wa waqona adzabas samum, dan Allah jaga kita dari adab yang membakar. Ya, nah jadi sama, membangun iman, membangun ketakwaan, ya, kemudian membangun keharmonisan, ya, kesejiwaan dalam bingkaian syariat, sehingga memiliki visi dan misi yang sama. Visi misinya adalah sudah ukhrawi, akhirat, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, bukan untuk mendapatkan dunia di dalam berumah tangganya, dalam pernikahannya. Ya. Nah, sehingga apa? Urgensinya atau manfaatnya ketika kita memiliki keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, ya, menjadikan penyebab keselamatan kita di akhirat nanti. Adapun berikutnya yang kedua, ringan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Jadi kalau keluarga kita sudah benar, itu pertanggungjawabannya nanti kita sudah ringan di hadapan Allah. Yang dalam kondisi apa? Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim kan Rasul mengatakan begitu ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan nanti akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpin. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun anhum yaumal qiyamah. Seorang suami itu pemimpin di keluarganya, dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Ya, dia akan ditanya tentang istrinya, dia akan ditanya tentang anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun fi ahli zaujiha wa mas'ulatun anha yaumal qiyamah. Dan seorang wanita, istri, itu adalah pemimpin di rumahnya, maka dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dia pimpin. Sudah benar enggak dia ngurus rumah, beres enggak dia ngurus rumah, ya, apakah cuman ternyata enggak beres, ya, ternyata banyaknya untuk, ya, nongkrongi HP gitu kan, ya, atau kemudian untuk selalu online gitu ya, nyari produk-produk terbaru gitu ya, nyari produk-produk terbaru. Nah, ini lagi kesensem sama tas gitu kan, ya, bahkan yang nggak punya duit saja buka-buka terus, apalagi yang punya duit gitu kan. Jadi nengok terus apa yang terbaru, sepatu yang terbaru gitu kan, HP terbaru gitu ya, dibuka gitu kan, ya. Ketika suaminya di sampingnya, bu ya mbak uwes gitu loh, nggak ada duitnya gitu ya, nggak ada duitnya aja masih buka terus, apalagi kalau punya duit gitu kan, insya Allah, ya. Nah, jadi akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Nah, sehingga apa? Kalau kita sudah benar mengatur keluarga kita, menjadi keluarga kita ini menjadi keluarga yang harmonis, pertanggungjawaban kita nanti ringan di hadapan Allah, gitu ya. Apalagi ini bapak-bapak ya, ayat ini ditujukan kepada para bapak-bapak ini dalam surat Toha 117. Faqulna ya Adam inna hadza aduun laka wa li zaujika
fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ya. Faqulna ya Adam, pada waktu ketika Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwun laka. Sesungguhnya iblis, seton itu musuhmu. Wali zaujika, dan untuk istrimu. Ya. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Hati-hati wahai Adam, jangan sampai iblis, jangan sampai syaitan mengeluarkan kamu berdua, kamu wahai Adam dan istrimu, minal jannah, dari surga. Apa kemudian kata Allah? Fatashqa. Kemudian kamu akan celaka. Ketika Allah menyebutkan celaka, ditujukannya hanya kepada Adam, enggak juga kepada Hawa. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab Hawa itu adalah Adam alaihissalam. Ya, jadi yang bertanggung jawab itu kita, itu yang bertanggung jawab terhadap keluarga kita itu nanti kita, Bapak hadirin rahimakumullah, bukan istri kita, bukan. Ya, bukan istri kita. Fatashqa, nanti kamu wahai Adam bisa binasa kalau sampai tergoda dengan rayuan seton, dengan rayuan iblis. Gitu kan. Nah, karenanya kalau rahimakumullah, jadi manfaatnya, urgensinya kita memiliki keluarga sakinah adalah memperingan pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Kenapa? Ya alhamdulillah kita sudah beres. Istri sudah benar, istri sudah baik, istri sudah lurus, anak-anak sudah benar, anak-anak sudah baik. Ya sudah. Kita nanti udah tinggal kipas-kipas aja. Gitu ya. Tinggal mau siapa yang duluan gitu ya. Pinginnya kayak mana Bapak Ibu ya, siapa yang duluan gitu ya. Ya, coba ya diobrolin lah sama istri, Dek, pinginnya siapa yang duluan gitu ya. Ya, kata istrinya aku, ya, aku yang duluan, ya, atau Mama sajalah. Karena kalau ya saya yang duluan pasti Mama nanti nikah lagi kan gitu ya. Ya. Nah, para ibu sekarang rahimakumullah, Bapak hadirin rahimakumullah, itu yang kedua ya. Urgensinya, manfaatnya ketika kita memiliki keluarga sakinah itu apa? Ringan tanggung jawab di hadapan Allah. Yang ketiga, ya, yang ketiga, sebagian besar waktu kita di rumah sehingga mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Manfaatnya itu apa? Ketika kita memiliki keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, itu apa? Menjadikan kita betah di rumah. Cobalah kalau keluarga kita tidak harmonis, gak betah. Ya, nggak nyaman kita di rumah, pinginnya keluar, padahal capek pulang kerja, itu kan, kemudian datang ke rumah, pinginnya keluar lagi, tapi bukan dalam rangka untuk taklim ya. Ya, mudah-mudahan berangkatnya taklim ini pun memang untuk mendapatkan ilmu, bukan pingin kabur dari istri dan anak-anak, ya, malas ketemu sama mereka gitu ya. Gitu ya. Artinya bukan untuk begitu ya tentunya. Benar-benar kita memang untuk bertolabul ilmi, ya. Nah, jadi kan artinya apa? Sebagian besar waktu kita itu kan di rumah, ya. Jadi kalau kita tidak memiliki keluarga yang sakinah, maka apa? Nggak nyaman, ya. Dan ketika kita memiliki keluarga sakinah, maka apa? Menyamankan kita. Ya, maka para bapak sekalian rahimakumullah, diusahakan bahwa rumah itu rumah kita. Jangan ketika terjadi apa-apa, suaminya kemudian ngambil tas, nih bajumu, minggat ke kono. Waduh, ya, akhirnya kita ya kelitah-kelitih gitu ya, ngengkol motor keluar. Ya memang wajar, rumahnya rumah istri, gitu kan? Bagaimana rumah itu adalah rumah kita. Ya, suami harus ya kuat, ya segera untuk memiliki rumah sendiri, yang membangun dia sendiri. Ya, istri mau bantu jangan, gitu kan? Nanti banyak ya apa namanya tuntutannya, nanti banyak ceritanya, gitu ya. Ketika dimana rumah itu milik bersama, artinya begitu ya. Allah mengingatkan kita bahwa ketika memiliki rumah itu satu kenikmatan. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dialah Allah ya yang telah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal,
dan termasuk tempat tinggal itu sakana, ya, sakinah. Maka diantara ciri-ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang betah di rumah, gitu ya. Jadi kalau kita mau menandainya gampang kok, gitu kan. Keluarga itu harmonis, keluarga itu sakinah jika sering bersama suami istri di dalam rumah, menikmati rumahnya. Ya, sudah tanda keluarga itu tidak sakinah jika bisa jadi suami yang lebih mengalah untuk dia banyak di luar, atau kemudian istri yang lebih banyak di luar. Ya, yang karenanya kan memang istri itu nggak ada pilihan ya. Istri itu nggak ada pilihan. Yang karenanya apa? Ketika istri itu membangkang, memang dosa besar. Dan ketika suami tidak amanah, dosanya lebih besar. Dosa besar kuadrat, gitu ya. Karena kalau ya, di mana suami yang kemudian berbuat dolim kepada istri, istri nggak ada pilihan. Mau keluar rumah harus izin, nggak mengizinkan nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau sebaliknya, ya, istri yang kemudian membangkang, suami masih banyak pilihan. Istri ngambek nggak masakin, alah, tinggal keluar kan, ngengkol motor cari makanan Padang lebih enak, paling kan gitu kan. Suami ngambek nggak mau nyuciin, alah laundry banyak, ya toh? Ya. Tapi kalau istri coba mau ngelondri harus izin kita, mau keluar, mau cari makanan di rumah makan Padang harus izin kita. Kalau kita nggak ngizinin, ya kan? Ya, maka bagi istri itu tidak ada pilihan. Maka ketika istri itu melakukan satu kedoliman, mereka masuk dalam dosa besar. Tapi ingat, jika kedoliman yang melakukan adalah suami, maka dosa besar kuadrat yang akan dimiliki oleh suami. Karena kalau istri dia tidak memiliki pilihan, kalau suami ya masih banyak pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 2 poin lagi, insya Allah nanti kita lanjutkan sedikit setelah sholat isya. Ya, wallahu ta'ala alam. Aku lupa lihada wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, kita mulai kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita melanjutkan materi kita terkait tentang urgensi memiliki keluarga sakinah, ya, atau keluarga harmonis. Kita sudah sampai di poin yang ketiga. Sebagian besar waktu kita di rumah sehingga mendapat ketenangan dan ketentraman, ya. Tadi ya, jadi karena sebagian besar waktu kita itu adalah di rumah, apalagi terutama istri, ya. Maka jika rumah tangga kita atau keluarga kita harmonis, keluarga kita sakinah, maka akan menjadikan kita betah, ya, untuk berada di dalam rumah, ya. Dan rumah merupakan nikmat, ya. Jadi rumah itu merupakan nikmat Allah yang besar. Karena di sini juga dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua, bagaimana Allah menggambarkan kondisi dari Bani Nadhir yang rumahnya dibinasakan oleh Allah, ya, sehingga mereka tidak memiliki rumah. Nah, itu hal yang berat, ya, hal yang menyulitkan. Apalagi di mana bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, rumah itu adalah sebagai baju, ya, yang untuk menutup daripada aurat kita, ya. Maka kita seperti melihat kemarin ya di Cianjur, ya, yang terkena gempa itu kan, tidur di tenda-tenda, masya Allah, ya. Ya, sekedarnya tempat tidurnya, kemudian bercampur baur yang tidak terkondisikan, ya. Yang apalagi juga kalau tidak salah seperti kemarin, ya, terjadi di Kepulauan Batam yang terusir juga kan, artinya mereka berada di perkemahan-perkemahan, ya. Kita mendapati bagaimana Allah menggambarkan dari kaum Bani Nadhir, ya, yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua, ya,
huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, yaitu dari Bani Nadir, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, li awwalil hasyr, pada pengepungan yang pertama, ya. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin faktabiru ya ulil absar, ya. Yukhribuna buyutahum, yang kemudian mereka menghancurkan rumah-rumah mereka, bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri, karena putus asa, frustasi, mereka dikepung oleh kaum muslimin, wa aidil mu'minin, dan juga dibakar dan dihancurkan oleh tangan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, ya, sehingga mereka kehilangan rumah, ya, sehingga kehilangan rumah itu adalah suatu yang berat, suatu yang sulit, ya. Faktabiru ya ulil absor, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mampu untuk mengambil pelajaran, yang mampu untuk melihat, ya. Nah ini khonfidiramakumullah, jadi poin yang ketiga, ya, urgensi kita untuk memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yaitu apa? Sehingga kita akan betah untuk berlama-lama di rumah kita, karena, ya, bahwa waktu kita yang ada ini dari 24 jam banyak pun kita berada di rumah, ya. Bahkan kita kadang ada pelatihan atau kegiatan apa di hotel, ya, meskipun masya Allah hotel berbintang, tempat tidurnya lebih bagus dari apa yang ada di rumah kita, ya, fasilitasnya, makanannya, tapi tetap kita ingin cepat segera pulang, gitu, ya, karena bagaimanapun tetap nyaman di rumah, gitu, ya. Nah kalau keluarga kita tidak harmonis, keluarga kita tidak sakinah, ya, padahal kita lelah, kita capek, yang butuh untuk merehatkan badan kita, ya, itu akan terganggu, ya. Adapun yang keempat, urgensi ketika kita memiliki keluarga sakinah, keluarga yang harmonis, yaitu apa? Menjadi baik dan semangat melakukan aktivitas harian, gitu, ya. Jadi kalau kita memiliki keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, akan menjadi apa? Motivasi bagi kita juga untuk melakukan aktivitas harian kita dengan semangat. Ya, karena apa? Nanti kondisinya sebaliknya. Kalau kita tidak harmonis dalam keluarga kita, kita tidak sakinah, maka itu akan mengganggu psikologi kita, yang kemudian apa? Kita tidak nyaman ketika kita untuk mencari ma'isyah, ketika kita keluar untuk, ya, mencari kehidupan, melakukan kehidupan keseharian kita, gitu, ya. Ya, maka khonfidirahimakumullah, ya, kita tidak boleh untuk meremehkan tipu daya dari kalangan para wanita. Bahkan ini sebagian para ulama kan menjelaskan begitu, ya, yaitu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syaitan, yang kita sangat ngeri, ya, harus berhati-hati dari tipu dayanya. Tapi apa kata Allah? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tapi bagaimana Allah ketika menyebutkan tipu daya perempuan yang diabadikan dalam surat Yusuf, ya, itu apa kata Allah? Inna kaidahunna azim. Hati-hati, ya, tipu daya perempuan itu sangat besar. Ya. Setan itu malah lemah, ya, tapi wanita itu masya Allah, ya, kan? Nah nanti sampai ini saya sedikit sampaikan di sini, insya Allah nanti akan kita sampaikan di Al-Hikmah besok malam Selasa ya, kalau tidak salah, ya. Itu tema kita, nggak tahu, belum di share mungkin, ya, tapi sudah saya kirimkan, yaitu kaitan dengan innal insana khuliqa, ya. Sungguhnya manusia itu diciptakan dhaifah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan dalam kondisi kelemahan. Apa sebetulnya arti lemah? Gitu. Yang menjadi sifat bagi manusia, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insan dhaifa. Sungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi dhaif. Nanti sebagian ahli tafsir,
menyebutkan yang dimaksudkan di situ adalah dhaif ketika berhadapan dengan wanita. Laki-laki itu udah lemah kalau di depan wanita, gitu kan, masya Allah. Ya, kadang kalau ketika mungkin apa namanya ya di podium-podium, ketika sama temannya ngomong, kayaknya hebat gitu ya. Tapi nanti sama istrinya tinggal dicewer aja, ayo ngomong apa, wes, oh enggak mah, ampun mah, nah, di depannya istri itu udah masya Allah gitu ya. Ya, jadi ternyata sampai ini penjelasan ahli tafsir itu, ya kan? Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan lemah itu apa? Lemah laki-laki itu di hadapan wanita. Ya, inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka itu sangat besar. Makanya apa? Kita melihat pelajaran dari salafus soleh dulu kan, yang ketika mereka melepaskan suami mereka untuk bermaisah kan, masya Allah ya, indah gitu loh. Ya, wahai suamiku, ya pergilah engkau untuk mencari maisah dan ingat carilah yang halal. Ya, karena dengan sedikitnya yang engkau bawa, aku bisa bersabar. Tapi demi Allah, meskipun engkau membawa yang banyak, tapi itu dari sesuatu yang tidak halal, dari sesuatu yang haram, saya tidak kuat. Saya tidak kuat dengan api neraka. Bagaimana perpisahan pesan yang disampaikan oleh seorang istri kepada suami, luar biasa. Kalau istri-istri kita ngomong begitu, tenang toh hati kita, wes semangat cari maisahnya, gitu kan. Makanya kita pernah mendapati ya, karena lupa disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri atau siapa begitu ya. Jadi satu ketika berada di pasar, dengan cara jual belinya, caranya menjual dan sebagainya, maka ulama ini mengomentari laki-laki tersebut sebagai apa? Ya, bi'sal tajir. Itu apa? Seburuk-buruknya penjual. Gitu kan? Seburuk-buruknya penjual. Yang kemudian apa? Setelah beberapa tahun kemudian, ulama ini tadi saya lupa Imam Hasan Al-Basri atau yang lain begitu ya. Ketika berapa tahun berikutnya kemudian ke pasar itu lagi, sudah mendapati tajir tadi itu, yaitu penjual tadi itu sudah lebih tenang gitu loh, lebih tenang, jualnya dia lebih bagus, kemudian lebih amanah gitu kan. Yang padahal apa? Tadinya itu terkenal sebagai bi'sa tajir, ya, yaitu apa? Sebagai seburuk-buruknya tajir, sebagai celaka-celakanya tajir, penjual, maksudnya gitu, pedagang. Setelah kemudian oleh ulama ini ditanya, dicek, kenapa kok kamu, saya lihat adanya perubahan yang sangat jauh dengan beberapa tahun yang lalu. Dia menceritakan apa? Dia menceritakan betul memang karena atas takdir Allah beberapa lama yang kemarin istriku meninggal. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadaku dengan istri berikutnya, ya saya kemudian menikah lagi, dan istri yang sekarang adalah wanita yang solihah. Gitu ya. Kenapa saya dulu berbuat seperti itu? Karena ternyata apa? Di belakangnya ada istri yang tidak baik. Istri yang banyak menuntut, istri yang banyak meminta, istri yang banyak pesanan-pesanannya, sehingga dia untuk mencukupi itu harus berjual beli dengan cara yang tidak benar. Ya. Tapi setelah kemudian ditakdirkan istrinya kemudian meninggal dan dia menikah lagi dengan seorang wanita yang solihah, ya merubah juga kondisinya. Berarti kan kadang apa? Laki-laki itu bisa tergantung kepada siapa wanita di belakangnya, siapa istrinya. Ya. Nah, ini kawan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga jika kita memiliki keluarga yang sakinah, ya, memiliki keluarga yang harmonis, maka niscaya apa? Semangat kita di dalam bermaisha. Yang selalu ada di mata kita itu wajah istri kita. Yang selalu ada di mata kita itu anak-anak kita. Gitu loh. Ya, sampai kalau jejer bawa piring nggak ada isinya, 5, 10 anak, apa nggak ngenes gitu kan? Ya. Makanya ketika mungkin kita kemudian ya Allah belum ada yang laku, ya Allah belum ada yang ini, semangat nyari terus, nah, itu kan istilahnya ya, berjuang terus. Nah tadi karena sudah terpapang di depan kita wajah-wajah istri dan anak kita, insya Allah kan. Ya, tapi coba kalau sudah ribut terus, lese terus,
Coba kan, mau berangkat jangankan diantarkan gitu kan. Ya wis mangkat atau dewe. Ya mangkat berangkat sana lah. Di rumah bikin ribut terus malah kita. Waduh. Coba ketika berangkat Ma'isyah, pikirannya apa coba? Pikirannya pikiran tadi, habis dipaido istri. Gitu kan? Apakah nyaman ketika kita nanti mau mencari Ma'isyah ketika kondisi begini? Enggak nyaman. Masya Allah. Ya, ternyata apa? Keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang harmonis itu memberikan manfaat besar untuk kita, semangatnya kita di dalam berma'isyah. Ya, nah ini. Yang terakhir, yang kelima, ya, apa urgensi kita ketika memiliki keluarga harmonis, keluarga sakinah? Baiknya keluarga menjadi baiknya masyarakat. Masya Allah, ya. Jadi artinya apa? Nanti ini akan menjadi satu komunitas besar yang akan memberikan kemakmuran, akan memberikan ketentraman, akan memberikan kenyamanan. Yang dimulai dari apa? Ya, jadi kan masyarakat itu dari individu yang baik, dari individu itulah terbentuklah keluarga, dari keluarga itulah nanti akan membentuk masyarakat. Masyarakat yang majemuk itulah nanti akan menjadi bangsa. Gitu ya. Yang sehingga ya konsepnya memang diantaranya adalah selain daripada konsep yang kita kalau iktidak kepada Rasul itu adalah dengan melahirkan pemimpin yang adil. Jika kita tidak bisa untuk melahirkan pemimpin yang adil, jadikan apa? Ya, jadikan komunitas yang adil, komunitas yang bertakwa. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Gitu kan? Nanti sebagian para ulama mengatakan muttaqin didahulukan dari imam. Wa ja'alna lil muttaqina imama dalam surat Al-Furqan ya, kalau nggak salah di 74 ayat 74 kan gitu ya. Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan muttaqin dari imam? Karena apa? Kalau kita sudah membentuk komunitas muttaqin, untuk melahirkan imam yang adil itu gampang. Ya. Yang jika kita untuk melahirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa itu sulit, yang sehingga apa? Karena apa? Kalau adanya pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang adil, yaitu apa? Nanti akan gampang mengkoordinir. Ya, orang-orang yang masih belum benar itu akan tunduk kepada pemimpin. Jika pemimpinnya benar, maka Imam Abdullah bin Mubarak kan mengatakan begitu ya. Sinfani minan nas, idza sholaha sholahan nas, wa idza fasada fasadan nas. Kilaman huma qala al muluku wal ulama. Beliau mengatakan apa? Ada dua jenis golongan manusia. Kalau dua jenis golongan manusia ini baik, menjadikan baik semua manusia. Kalau dua jenis golongan ini rusak, menjadikan rusak semua manusia. Ketika beliau ditanya, wahai imam, siapa yang kau maksudkan ini? Maka beliau mengatakan apa? Ya, al-muluk wal ulama. Pemimpin dan ulama. Gitu kan? Makanya kita akan mendapati kan, pemimpin yang buruk, pemimpin yang bengis, pemimpin yang otoriter, itu bisa apa? Menjadikan yang baik menjadi tidak baik. Karena apa? Kebijakannya. Berarti kan sebaliknya, ketika pemimpin yang adil, meskipun rakyatnya tidak adil, ketika dia memberikan kebijakan yang adil, maka pasti rakyat akan mengikuti kebijakan pemimpin. Gitu ya. Nah, jika kita dengan konsep ini belum bisa, maka apa yang bisa kita lakukan? Membuat komunitas muttaqin sebanyak-banyaknya. Ya. Membuat komunitas muttaqin sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, tadi artinya masyarakat, kemudian bangsa itu diawali dari keluarga. Maka keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah akan melahirkan apa? Melahirkan masyarakat yang baik, bahkan nanti sampai akan melahirkan bangsa yang baik. Ya, itu semua butuh proses waktu. Ya. Nah, ini harapan masyarakat, karena nanti di masyarakat adanya 4 hal ini. Yang pertama, robbani individu. Ya, jadi yang diharapkan di masyarakat pun pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang solih. Ya, maka Syekh Utsaimin diantaranya menyebutkan di
Di antaranya kita untuk mengenal Allah itu bisa dengan syariatnya. Kenapa? Karena syariatnya itu mendatangkan keadilan dan ketentraman. Ya, cobalah kita ini kalau nggak ada syariat, ya hancur kehidupan kita, berantakan kehidupan kita. Sebagaimana kondisi Arab jahiliyah kan? Ya, hari ini meskipun kita melihat, di sana terjadi keburukan ini, di sana terjadi keburukan ini, karena bisa jadi apa? Hari ini kan dari belahan bumi mana kita bisa tahu dengan informasi dari media sosial, artinya seperti itu. Selain itu apa? Keburukan itu tidaklah lebih banyak dari kebaikan dan ketentraman yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Tengah-tengah masyarakat banyak kok ketentraman yang terjadi. Kenapa? Yang diantaranya karena berpegang teguhnya mereka terhadap Islam. Apalagi seperti di negara kita, mayoritas Muslim. Ketentraman dan kenyamanan terjadi di mana-mana. Yang padahal apa? Mereka belum memiliki komitmen yang serius terhadap Islam kan? Apalagi kalau serius, wah itu lebih akan mendatangkan kemakmuran. Nah ini, yang di masyarakat pun dibutuhkan adalah robbani individu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cinta ilmu. Gitu kan? Cinta ilmu. Maka untuk membentuk komunitas yang baik, untuk apa? Cinta terhadap ilmu. Maka apa? Masyarakat pun untuk diadakan, meskipun kadang di pelosok, harus ada sekolahan, kan gitu ya. Ada SD, ada SMP dan seterusnya. Pokoknya untuk diupayakan agar adanya pendidikan. Kenapa? Karena di masyarakat itu mereka pun paham. Masyarakat untuk baik jika mereka berilmu, berpendidikan. Yang ketiga, cinta damai. Ya, yang diharapkan di masyarakat pun begitu. Untuk apa? Cinta damai. Maka apa? Diadakan pos-pos keamanan kan gitu kan. Bahkan nanti di setiap kampung ada hansipnya, ada kemudian bagian keamanannya. Dalam rangka untuk apa itu? Untuk menciptakan adalah ya ketentraman dan kenyamanan. Yang artinya apa? Ya, di dalam keluarga pun untuk terbangun apa? Kedamaian. Dan itu ada pada siapa? Keluarga sakinah, ada dalam keluarga harmonis. Kemudian yang keempat, ya tertunaikan hak dan kewajiban. Ya, di masyarakat itu terjadi begitu juga. Ya. Kenapa ketika terjadinya perselisihan, percekcokan, keributan di masyarakat, biasanya apa? Hak kewajiban tidak ditunaikan. Ya. Kalau hak dan kewajiban ditunaikan, insya Allah semua akan berjalan dengan rapi. Bahkan konsepnya, masyaallah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, yang menjadi keistimewaan konsep Islam dalam keluarga suami istri itu, ketika mereka menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, itu sudah dijadikan klop di dalam syariat ini. Artinya fokus saja. Itu nanti sudah saling menjalankan hak dan kewajiban. Gitu kan? Ya, itu sudah nanti secara otomatis begitu. Apa yang menjadi tugas suami, jalankan. Apa yang menjadi tugas istri, jalankan. Pasti ketika nanti digabungkan itu sudah klop. Kapan ketika terjadi ketidakklopan? Ketika adanya keterbalikan. Ketika tidak menjalankan hak sebagaimana, ketika tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, pasti akan terjadi masalah. Ya. Jadi contoh suami mencari nafkah, gitu kan? Ya. Istri untuk taat. Ya, itu sudah klop. Ya. Yang bersusah payah dengan fisik yang kuat itu laki-laki, perempuan dengan fisik yang lembut di rumah. Ya, ngurus anak kita, ngurus rumah kita, ngurus persiapan kita. Masya Allah. Ya, coba bahwa semua sudah menjalankan itu belum gitu ya. Artinya apa? Ketika kita pulang semua sudah rapi itu, Masya Allah. Ya kan? Tempat tidur sudah rapi, gitu kan? Kasur sudah rapi, istri juga sudah wangi, makanan sudah tersediakan di atas meja, Masya Allah. Nah ini sudah seperti itu belum gitu ya? Kalau anak itu mau pulang, saya ngabarin OTW, gitu. Saya sudah ngerti dia. Istri itu sudah ngerti, ya. Jadi nanti minuman kesukaan kita disediakan, makanan kesukaan kita disediakan, ya. Pakaian kita sudah disediakan, Masya Allah. Anduk sudah disediakan, tinggal kita mandi. Betul-betul, laki itu raja di rumah. Gitu ya. Nah ini ada ibu-ibunya ini, ya kan? Tapi nanti nggak ada ustadz yang mau disiapin gitu kan. Ya, untuk beli minuman kesukaannya,
nggak ada Ustaz. Untuk beli makanan kesukaannya juga nggak ada Ustaz. Nah, ini repot. Ya, harus kita siapkan. Iya kan? Gitu ya. Jadi sehingganya Masya Allah ya, kita masuk kamar itu udah wangi kamarnya, ya, udah terasa dingin kamarnya, ya, makanan sudah tersediakan, ya. Nah ini ya, sehingganya mudah-mudahan ya kita dengan berupaya ya selalu diri kita bagi bapak-bapak dan begitu juga istri untuk mengupayakan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga. Insya Allah ya Allah akan mudahkan. Yang jelas tundukkan hawa nafsu kita, konsentrasikan kita kepada mengikuti syariat Allah ya, kemudian dengan kita bervisi dan misikan ukhrawi akhirat ya, niscaya insya Allah Allah akan mudahkan hadirnya sakinah, keharmonisan di dalam keluarga kita. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin dapat kami sampaikan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan, pertama untuk diri saya pribadi dan kepada para ikhwah sekalian rahimakumullah. Kita akhiri majelis kita. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambin wal aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.